Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Mata kuliah Aplikom. Dosen Purwono Hendardi M.Com, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. SK Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. KD Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Peristiwa yang melatar belakangi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hilangnya nilai-nilai agama samawi, yaitu agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Masyarakat Makkah sebelum Islam datang, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki aturan hukum, sehingga kehidupan mereka penuh dengan kekerasan dan juga jauh dari rasa aman dan tertib. Rusaknya akhlak manusia sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, semangat kesukuan atau golongan orang Makkah sangat kuat dan berlebihan. Kita tahu bahwa bangsa Arab Makkah terbagi atas kabilah-kabilah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Biodata: nama Muhammad bin Abdullah, tanggal lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Bapak Abdullah bin Muthalib, Ibu Aminah binti Wahab, istri Khadijah binti Khuwailid. Peristiwa sedih: Bapak meninggal dunia ketika dalam kandungan, Ibu meninggal ketika umur 6 tahun. Pekerjaan: mengembala kambing berniaga. Kerasulan: yang pertama, menerima wahyu pertama pada 6 Agustus 6110 Masehi bersamaan 17 Ramadan. Pada saat itu umur 40 tahun. Surah pertama Al-Alaq ayat 1-5. Menggalakkan umat Islam menimba ilmu. Tamatnya zaman jahiliyah. Wahyu kedua surah Al-Mudaththir ayat 1-17. Nabi dilantik sebagai Rasul, pesuruh Allah untuk sebar Islam. Ketiga, agama Islam mula disebarkan. Kepribadian: memiliki 4 sifat terpuji, yaitu sidik, amanah, tablek, fatonah. Digelar Al-Amin, artinya senantiasa dipercaya. Pengasih, bertimbang rasa, berbudi pekerti tinggi, senantiasa merendah diri, pemaaf, mempunyai sifat kepemimpinan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Mula-mula tugas ini dilakukan oleh Nabi SAW dan para pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi kepada perorangan. Pertama kepada anggota keluarganya yang serumah, kemudian kepada sahabat karibnya. Dakwah Nabi tersebut mendapat sambutan dari Khadijah istrinya, dari Ali bin Abi Thalib, anak pamannya yang dipelihara, dan Zaid pembantunya. Kemudian sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar, yang kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Jarrah, Tolkah bin Ubaidillah, Arqam bin Abi Arqam, dan Fatimah binti Al-Khattab beserta suaminya yang bernama Zaid bin Zaid Al-Adawi dan beberapa orang lainnya. Mereka sering berkumpul di rumah Arqam. Untuk menjalankan misinya sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dibekali dengan 4 sifat.
Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama, siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Siddiq artinya benar. Dalam bertindak Rasulullah SAW itu selalu benar, baik dalam ucapan, perbuatan maupun sikapnya, sebab ia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ia mustahil untuk berbohong. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW sudah dapat dipercaya sejak kecil. Ia pun mendapat julukan Al-Amin. Tabligh artinya menyampaikan wahyu atau ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan atau didakwahkan kepada umatnya sebagai petunjuk. Fatonah artinya cerdas. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh, sebab ia adalah manusia pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Adapun misi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Membawa ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam kurang lebih 23 tahun. Dakwah Nabi yang bermula dari kota Mekah itu kini dapat dinikmati umat manusia sedunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira di sini adalah informasi bahwa siapapun yang mengikuti ajaran Nabi, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan kelak di akhirat. Demikian sebaliknya, siapa yang ingkar, ia akan mendapatkan azab yang pedih. Kabar itu benar-benar adanya, sebab disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Manusia pada dasarnya adalah baik, namun karena pengaruh lingkungan dan pergaulan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tidak berakhlak. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bagaimana berakhlak yang baik. Misi Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan misi kenabiannya ditujukan untuk seluruh umat manusia dan bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ada beberapa alasan yang memperkuat misi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia dan bangsa. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaum dan bangsa tertentu. Misalnya Nabi Musa hanya diutus untuk kaum Bani Israel, dan misi dakwah berakhir setelah datang nabi dan rasul berikutnya. Ajaran para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad bersifat sangat terbatas, hanya untuk kaum dan masa tertentu. Karena itu diperlukan penyempurnaan dengan mengutus rasul baru. Jadi nabi dan rasul yang paling akhir adalah sebagai penyempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah untuk kesejahteraan alam semesta dan penghuninya, tanpa dibatasi oleh golongan atau bangsa tertentu, tapi berlaku untuk semuanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada kami utus engkau Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran Surat An-Anbiya 107. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan kesabarannya, Rasulullah SAW mendapatkan pengikut walaupun baru beberapa orang yang masuk agama Islam. Perjuangan dakwah ini membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW selama lebih kurang 13 tahun di Mekah, Islam menjadi agama pilihan orang-orang di Jazirah Arab. Kedatangan Islam di Jazirah Arab benar-benar menjadi rahmat bagi bangsa Arab. Mereka yang tadinya bercerai-berai, saling bermusuhan berhasil disatukan oleh satu tujuan mulia.
yaitu Dinul Islam. Selama lebih kurang 23 tahun agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan pengorbanan yang luar biasa, Rasulullah SAW berjuang dengan jiwa, tenaga, dan hartanya demi keyakinan Islam. Islam menjadi agama yang sempurna sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Quran Surat Al-Ma'idah 53. Manfaat dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Beberapa manfaat dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab dan cita-cita yang mulia untuk berdakwah. Yang ketiga, ketabahan dan keteguhan hati. Kabar gembira. Siapa yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangannya, dia akan masuk surga. Dan peringatan, ingkar kufur meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan larangannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sumber pustaka, buku PAI SMP kelas 7. Biodata. Nama, Ika Listanti. NIM 13.0401.0016. Kelas paralel. Alamat Pringkudo, Kalimanggis, Kaloran, Temanggung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.